Halo Sobat Investor, salam investasi. Nama saya Kresna Narendra Ksatria dari Trimegah Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas konsep harga dan imbal hasil dari obligasi, beserta faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi pergerakan harga obligasi tersebut. Berbeda dengan saham, obligasi memakai persentase buat satuan harganya. Persentase dari harga obligasi itu merepresentasikan nominal value-nya. Seperti contoh, jika ada obligasi dengan nominal value 100 juta di harga 100%, artinya untuk mendapatkan obligasi tersebut, kita harus mengeluarkan uang sebesar 100 juta untuk mendapatkan obligasi sebesar 100 juta dari nominal value tersebut. Sebagai tambahan, jika ada sebuah obligasi dengan harga 105% dengan nominal value 100 juta, untuk mendapatkan 100 juta secara nominal value, mungkin investor harus mengeluarkan uang sebesar 105 juta. Namun, perhitungan ini masih perhitungan kasar. Ada beberapa hal yang lain lagi yang harus dikeluarkan investor jika mau membelikan suatu obligasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, berbeda dengan saham. Dalam obligasi, itu ada dua hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada fixed payment atau interest rate yang akan diterima oleh investor yang dibayarkan oleh emiten. Yang kedua, ada principal payment di akhir tenor obligasi itu yang akan dibayarkan emiten kepada investor. Lalu, mengapa harganya persentase? Karena persentase tersebut merepresentasikan present value dari kupon yang akan diterima sepanjang tenor obligasi tersebut dan pembayaran principal value pada saat jatuh tempo dari umur obligasi tersebut. Pertama kita bahas yang par dulu. At par itu maksudnya jika investor ingin mendapatkan nominal value sebesar 100 juta dari sebuah obligasi, ia harus mengeluarkan sebesar 100% dari nominal obligasi tersebut. Jika dia ingin 100 juta, kemungkinan besar dia akan mengeluarkan 100 juta juga jika dia membeli itu di IPO obligasi tersebut. At discount, harga dari obligasi tersebut adalah di bawah par. At premium, harga obligasi tersebut di atas par atau di atas 100%. Yield itu adalah ekspektasi keuntungan dari kepemilikan sebuah obligasi. Ada dua konsep yang biasanya dipakai untuk menggambarkan yield itu seperti apa. Yang pertama, yield to maturity. Yield to maturity itu keuntungan real yang diterima oleh investor jika memegang sebuah obligasi dari awal, mungkin dari sebuah periode hingga jatuh tempo. Perhitungan keuntungannya itu disebut yield to maturity. If you hold the bond until it matures. Yang diterima adalah kupon sama principal value di akhir jatuh tempo bond tersebut. Yang kedua adalah current yield. Term ini biasa digunakan untuk mengetahui secara simpel berapa sih yield sebuah obligasi di secondary market. Rumusnya cukup simpel. Current yield sama dengan kupon dibagi price. Dari situ kita bisa mengetahui kira-kira gambaran yield tanpa harus taking into account maturity dari sebuah obligasi tersebut. Harga dan yield berbanding terbalik. Jika harganya naik, umumnya yieldnya akan turun. Berlaku juga sebaliknya. Sebelum kita dive deep into rumusnya, harga dan yield itu jelas berkebalikan. Yield itu adalah ekspektasi return. Dan harga yang murah biasanya cenderung memberikan untung yang lebih besar. Nah, sekarang kita balik ke rumus current yield aja yang simple. Yield sama dengan kupon per price. Dengan kupon yang biasanya dalam obligasi adalah fixed, yang bergerak adalah harganya dalam secondary market. Jika harganya makin rendah, yieldnya akan semakin tinggi. Keuntungan yang diterima oleh investor jika memiliki sebuah bond tersebut biasanya makin tinggi jika harganya rendah. Maka dari itu mereka berbanding terbalik.
Satu, interest rate. Dalam hal ini, suku bunga acuan. BI 7 days reverse repo sangat mempengaruhi pergerakan yield curve dari seluruh obligasi yang ada di Indonesia ini. Suku bunga berbanding lurus dengan yield obligasi yang beredar. Jika BI 7 days reverse repo di-cut, biasanya obligasi yieldnya juga akan mengikuti. Dia akan turun dan harganya akan naik. Berlaku juga sebaliknya. Jika 7 days reverse repo-nya BI dinaikkan, biasanya yield curve akan adjust untuk naik juga. Lalu harganya jadi turun. Jadi interest rate adalah salah satu yang mempengaruhi yield obligasi. Kenapa suku bunga naik, yield juga naik? Karena suku bunga acuan berpengaruh terhadap semua interest rate yang ada di negara ini. Contohnya, jika interest rate BI naik, deposito-deposito yang lain juga akan naik. Lalu, untuk sebagai deposito naik, obligasi-obligasi yang beredar secondary market juga akan adjust. Kenapa? Kalau deposito naik, obligasi kan juga memberikan interest. Untuk menjadi kompetitif, untuk menjadi perfect market, obligasi yieldnya juga akan adjust ke yield curve tersebut. Yield curve yang baru, setelah ada movement dari interest rate tersebut. Yang kedua adalah supply dan demand. Pasti supply dan demand mempengaruhi semua. Nggak cuma di obligasi, nggak cuma di saham, namun dagang in general. Supply demand akan mempengaruhi harga obligasi. Jika contohnya, DebQ lelang surat utang negara dengan demand yang masuk 50 triliun dan DebQ hanya mengeluarkan 10 triliun dalam satu kali lelang, biasanya harganya akan naik. Karena jelas, bid to cover ratio-nya 5 kali lipat. Contohnya kira-kira seperti itu. Yang ketiga, makroekonomi. Kondisi ekonomi dari sebuah negara jelas mempengaruhi harga. Contohnya seperti ini. Dalam negara yang ekonominya sehat, biasanya investor akan merasa aman jika investasi di negara tersebut. Sebaliknya, jika negara kondisi ekonominya sedang tidak bagus, mungkin investor masih mau juga untuk invest di situ. Namun, mereka menuntut yield yang lebih besar. Jadi, kondisi makroekonomi negara sangat mempengaruhi juga yield tersebut. Yang keempat, exchange rate. Exchange rate memberikan confidence untuk investor jika berinvestasi di sebuah negara. Jika negara memiliki exchange rate yang tidak stabil, itu akan mempengaruhi resiko yang ditanggung oleh investor. Yang kelima, rating. Rating ini adalah nilai tolak ukur resiko yang diberikan oleh lembaga pemeringkat. Contohnya Standard & Poor's, Fitch, di Indonesia Pevindo. Nah, rating tersebut sudah mencerminkan resiko atau default risk dari obligasi tersebut. Yang keenam adalah global market. Kondisi pasar global ini berpengaruh terhadap appetite dari investor. Jika global market sedang bullish, maka appetite mereka akan sangat lebih besar dibanding jika pasar sedang bearish. Dengan appetite yang lebih besar, mereka bisa demand aset yang lebih beresiko dengan yield yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika pasar global sedang bearish, appetite investor itu juga akan menurun. Kecenderungannya adalah dengan pasar global yang sedang bearish, investor akan menyerbu safe haven, aset-aset yang lebih tidak beresiko dibandingin emerging market yang hitungannya sangat beresiko. Biasanya, tenor obligasi juga berpengaruh terhadap yield, yang akan berpengaruh terhadap harga. Tenor yang lebih panjang pada umumnya akan memberikan yield yang lebih besar. Kenapa begitu? Karena dengan tenor panjang, uang yang akan diterima pada saat jatuh tempo juga akan lebih panjang. Obligasi yang tenornya lebih panjang dianggap resikonya lebih besar dibanding obligasi yang tenor lebih pendek. Maka dari itu, pergerakan harga obligasi yang tenor panjang itu lebih besar dibandingkan obligasi yang tenor pendek. Karena persepsi resikonya sih. Persepsi resiko jika tenor panjang itu lebih beresiko. Karena itu sudah psikologis dari market juga.
Pada umumnya, obligasi pemerintah bisa dianggap lebih kecil resikonya dibandingkan korporasi. Maka dari itu, obligasi pemerintah pada umumnya memberikan yield yang lebih kecil dibandingin obligasi korporasi. Di market Indonesia, obligasi negara lebih volatile. Mengapa seperti itu? Mungkin kita bisa lihat dari nature dari pemainnya. Obligasi negara biasanya ada pemain dari dana pensiun, asuransi, bank, dan aset manajemen. Begitu juga halnya dengan obligasi korporasi. Namun, kata kunci di sini yang membedakan volatilitasnya adalah porsi kepemilikan dari foreign owners. Foreign owners ini nature-nya lebih trading ya. Jadi mereka sering in out, buy sell jauh lebih cepat dibandingkan local players. While corporate bonds itu umumnya lebih banyak local buyers. Jadi harganya cenderung lebih stabil dibandingkan obligasi pemerintah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kepemilikan asing as of kuartal 2 2019 itu sekitar 38%. Durasi obligasi biasa kita gunakan untuk mengetahui titik di mana investor akan balik modal dari kepemilikan sebuah obligasi. Sebagai ilustrasi, jika investor memiliki obligasi dengan tenor 10 tahun dengan durasi 7, maka investor tersebut akan balik modal setelah tahun ke-7. Lewat dari titik tahun ke-7 tersebutlah di mana investor akan meraup keuntungan dari memegang obligasi tersebut. Selain itu, durasi juga bisa dipakai untuk menggambarkan volatility dari harga sebuah bond. Semakin panjang durasinya, semakin volatile lah harga tersebut. Semakin pendek durasi sebuah bond, semakin kurang volatile harganya. Referensi harga obligasi bisa didapatkan dari kuotasi Daily Trimegah atau IBPA atau dari Bloomberg jika ada akses ke Bloomberg Terminal. Namun jika tidak ada akses ke tiga hal tersebut, harga referensi bisa didapatkan dari surat kabar. Demikian sekilas pemaparan obligasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saksikan terus video tel yang berikutnya. Salam investasi.